pola asuh. Bicara soal warisan, kadang-kadang orang tua belum tua, bahkan belum meninggal dunia. Banyak anak juga sudah membicarakannya. Ya, sepertinya warisan harta itu begitu menggoda untuk menjadi bekal di masa datang. Tapi hari ini saya mau mengingatkan kita semua, dan saya sendiri, bahwa warisan yang sebetulnya diberikan kepada kita oleh orang tua kita itu bukan nanti, tapi sejak mulai dalam kandungan. Warisan diberikan kepada kita oleh orang tua kita ketika kita menikmati perilaku orang tua sejak di dalam kandungan. Dan itu akan berjalan selapis demi selapis, berjalan mengikuti irama kehidupan kita dan tahun-tahun yang kita lalui. Nah, apa itu pola asuh? Pola, yaitu model atau corak. Itu di bawah saya screen-nya pakai gambar batik-batikan ya. Kita tahu orang tua kita zaman dulu suka ada membuat pola-pola dulu, kemudian dia buat bordir gitu ya. Atau sekarang pun kita bisa melihat batik-batik dengan pola-pola modelnya. Corak. Pola ini kalau dilakukan berulang menjadi satu sistem yang berjalan. Ada cara kerja. Jadi pola itu cara kerja atau modelnya seperti apa. Nah, asuh. Asuh adalah menjaga. Kita bisa titipkan, atau orang tua kita waktu itu bisa menitipkan kita untuk diasuh, dijaga oleh nenek, oleh orang lain yang membantu, hanya menjaga supaya tidak jatuh, tidak kemana-mana. Tapi belum tentu dia merawat kita dengan baik dan mendidik dengan baik. Tetapi sesungguhnya asuh mempunyai pengertian bukan saja seseorang atau orang tua kita itu menjaga, tapi dia merawat secara jasmani, mendidik secara mental, secara psikis, ya, juga membimbing. Membimbing itu bertolak belakang dengan membiarkan. Membimbing berarti dia membantu di dalam tubuh kembang. Kalau kurang bisa atau tidak bisa, dia harus melatih. Nah, itulah pengertian asuh yang sesungguhnya. Jadi pola asuh itu apa? Pola asuh adalah cara orang tua berperilaku sebagai orang tua terhadap anak-anaknya, di mana dia itu melakukan berbagai usaha untuk memberikan pengertian, memberikan rawatan, memberikan bimbingan, dan lain-lainnya. Pola perilaku orang tua ini diterapkan pada anak bersifat konsisten ya, dari waktu ke waktu. Karena anak-anak hidup bersama dengan orang tua mereka, pasti secara hari demi hari, waktu demi waktu, perilaku itu akan terulang. Perilaku bisa tetap sama, tapi bisa berbeda. Tergantung situasinya, tergantung emosinya, tergantung lingkungannya. Pola asuh ini merupakan hal yang fundamental dalam membentuk karakter. Nah, sikap orang tua sangat dibutuhkan bagi tumbuh kembangnya anak, karena anak ini melakukan modeling. Anak ini meniru lingkungannya. Anak ini butuh role model, anak ini butuh tokoh dari lingkungan terdekatnya. Dan lingkungan terdekatnya anak pastinya adalah orang tuanya. Nah, warisan pola asuh itu apa? Warisan, kalau bicara soal warisan, seringkali adalah harta benda ya. Uang tuh dolarnya banyak, euronya banyak, ya, rupiahnya banyak. Atau juga bicara soal bagaimana perusahaan itu diwariskan, bagaimana itu rumah yang besar, yang indah diwariskan. Tetapi karena bicara pola asuh, warisan pola asuh, berarti model pola asuh yang orang tua kita sudah lakukan terhadap diri kita ini. Jadi hari ini kita belajar bukan bagaimana ke anak kita, tapi kita melihat ke belakang. Bagaimana orang tua kita melakukan tindakan-tindakan, melakukan pola asuh, modelnya seperti apa kepada kita. Di mana kita sekarang ini punya nilai-nilai yang didapatkan dari pola asuh yang dilakukan oleh orang tua kita kepada kita. Ya. Dari gambar ini kita bisa lihat
ada keluarga yang sepertinya happy, penuh kasih sayang, tapi ada juga anak-anak yang dimarahin sampai ketakutan, orang tua yang seakan acuh tak acuh terhadap anaknya. Ini dua kutub yang ekstrem yang saya tunjukkan. Bagaimana pola asuh itu bisa membuat yang seperti bagian kiri atau yang seperti bagian kanan. Nah, pola asuh banyak para ahli menyatakan berbagai hal, tetapi bisa dipadatkan hanya menjadi 3 hal, yaitu pola asuh, model pola asuh yang otoriter, model pola asuh yang permisif, atau yang demokrasi. Nah, yang otoriter, orang tua itu menerapkan aturan dan batasan yang mutlak harus ditaati. Mungkin kita ini pernah mengalami ya, wanita RM ya, duduk di situ, makan harus tertib, tidak boleh berantakan. Ya. Jaraknya dari kursi ke meja berapa, ada yang aturan sampai detail seperti itu dari anak-anak kecil ya. Tidak memberikan kesempatan kepada anak untuk berpendapat. Pokoknya, ya kalau orang tua sudah bilang, pokoknya itu harus diikuti, harus diturutin. Kalau tidak, bisa jadi itu ikat pinggang yang di selipan celana itu ditarik keluar dan kita bisa melihat dengan mata kepala kita dan kita bisa sedih melihat kakak kita mungkin ya. Kalau kita mungkin cewek nggak sampai kena pukulan ikat pinggang. Kakak kita yang tidak menurut atau yang bandel, yang mungkin dianggap kurang ajar kepada orang tua, itu dilecut dengan ikat pinggang ya. Apabila tidak patuh, anak dihukum, anak diancam. Ancaman-ancaman yang diterima anak itu, diterima kita, akan membuat hati kita ciut, hati kita takut, dan kita kehilangan kebebasan. Kita mungkin memiliki disiplin yang tinggi, karena kita harus patuh. Sistem pola asuh orang tua kita yang otoriter membuat kita patuh. Kita patuh bukan karena kita mau, tapi karena kita takut, karena kita tidak tahu kenapa saya mesti begitu. Ya. Kepatuhannya adalah kepatuhan yang semu. Sehingga hal itu mengakibatkan kita yang menerima pola asuh ya seperti itu, kita bisa kurang berinisiatif atau bahkan mungkin tidak mau berinisiatif. Percuma, saya mau begini juga salah, begitu juga salah, tidak sesuai dengan aturan. Akhirnya anak malas atau kita, diri kita ini ya waktu kita masih kanak-kanak di bawah asuhan orang tua, kalau kita menerima perlakuan yang pola asuhnya otoriter, kita akhirnya di dalam ketidak ada aktivitasan untuk inisiatif, kita merasa tidak mampu, karena berdiam diri itu membuat orang merasa, saya nggak bisa apa-apa ya. Dengan tidak mampu, dengan merasa tidak mampu, hilanglah rasa percaya diri itu. Ya. Jadi kita dengan apa yang saya sampaikan ini, wanita RM bisa melihat bagaimana saya ini menerima pola asuh dari orang tua saya. Apakah orang tua saya itu, betul orang tua saya itu modelnya otoriter dalam mengasuh anak-anak. Atau yang kedua, yang permisif. Biasanya orang-orang tua waktu zaman kita menjadi anak-anak ya, yang belum terlalu aktif banyak bekerja di luar para ibunya, yang seperti saat ini ya, mereka membebaskan anak melakukan apa yang dia inginkan. Bisa jadi karena memang orang tua itu, waktu itu orang tua kita tidak tahu bagaimana mesti mendidik anak. Ya, bisa jadi seperti itu. Tapi lain perkara kalau memang orang tua keluar bekerja dari pagi sampai malam bahkan ya. Jadi tidak ada aturan yang ketat untuk membimbing anak. Sak karepmu dhewe ya, begitu. Anak dibiarkan saja, toh anak lain dibiarkan juga hidup, juga jadi baik ya. Kadang kita melihat zaman-zaman waktu itu bagaimana anak ingusan juga nggak ada yang teket, dibiarkan begitu saja. Anak bermain kotor-kotor juga dibiarkan saja. Ya. Tetapi memang itulah zaman di mana kita mungkin kecil. Pola asuhnya seperti itu. Atau kalau zaman sekarang dibiarkan karena sibuk, karena bekerja, tuntutan hidup. Ya. Nah, tidak ada kontrol dan tuntutan kepada anak. Anak bebas sebebas-bebasnya. Mau sekolahnya terlambat, mau pakai seragamnya kelepotan, nggak diteker sama orang tuanya. Tidak menuntut kewajiban dan tanggung jawab. Orang tua betul-betul lepas tangan. Dia hanya memfasilitasi
tanpa komunikasi. Pokoknya saya kerja, uang ada untuk anak-anak bisa hidup. Anak-anak bisa hidup itu dalam pengertian hidup yang seperti apa? Tidak ada dalam pikiran orang tua. Mungkin itulah orang tua kita, ya. Kita diperlakukan seperti itu. Memprioritaskan kepentingannya sendiri. Pokoknya saya kerja, itu tanggung jawab saya, pagi sampai petang, sampai malam, selesai, habis itu pulang, saya ngopi, duduk di depan, merokok, ya. Kalau orang tua kita mungkin dulu belum kenal Tuhan, ya, bisa keluyur kemana-mana, betul-betul tidak ada sentuhan dari orang tua ke anak dalam pola asuhnya ini. Sehingga anak juga tidak tahu mesti ada kegiatan apa. Orang tua juga tidak tahu apa kegiatan anak. Itu betul-betul saya rasakan, Wanita RN. Orang tua saya adalah orang tua yang sangat sederhana. Nah, papa saya itu supir truk. Nyupir truknya sendiri. Cuma satu. Saudara yang lain truknya bisa bertumbuh banyak, berpuluh-puluh. Tapi papa saya orang yang sederhana, saya kurang tahu persisnya, mungkin hanya SD dan SMP tidak selesai, begitu ya, zaman itu. Nah, tidak ada komunikasi sama sekali. Ingatan yang saya dapatkan adalah pola asuh yang pergi pagi, pulang, setelah pulang, selesai, membenahi diri, pergi lagi. Sampai pulang malam dan kita tidak bertemu lagi. Itu begitu terus sampai anak tumbuh dan besar. Yang saya ingat bagaimana setiap pagi papa saya meninggalkan uang di meja mesin jahit mama saya. Itu saja. Bagaimana caranya saya mesti bersikap, hormat, dan lain sebagainya. Tidak ada komunikasi. Perkembangan pribadi saya itu sudah berjalan demikian saja. Tapi satu hari, saya betul-betul merasakan setelah saya lewat besar ya, saya tua begini, saya baru ingat, oh, papa saya pernah mengajarkan satu hal. Ketika saya mengupas nanas, ya, upas buah itu paling susah kan nanas ya. Itu saya bilang, nggak bisa. Papa saya bilang begini, belajar, nanti disuruh mertua nggak bisa, katanya begitu. Dalam sepanjang usia hidup saya 16 tahun, setelah papa saya meninggal ketika saya umur 16 tahun, saya belajar satu hal itu. Yang betul-betul direct dia ajarkan kepada saya. Begini caranya. Nah, perkembangan kepribadian anak yang terabaikan dan tidak terarah ini pasti adalah dari orang tua yang pola asuhnya menganut pola asuh permisif. Mungkin orang tua kita tidak tahu yaitu permisif atau apa. Tapi seakan-akan natural saja. Anak-anak akan tumbuh dengan sendirinya, akan besar dengan sendirinya. Menjadi terlalu berani anak-anak yang dibiarkan seperti ini bisa jadi. Sehingga kita seringkali melihat anak-anak yang sepertinya kurang ajar sama orang tua. Karena dia tidak tahu, tidak pernah mendapatkan sopan santun, didikan, dan pola asuh yang jelas mesti bagaimana. Atau anak itu justru kurang berani. Karena dibiarkan, gak berani apa-apa. Bisa jadi seperti itu. Mengalami kesulitan jika harus menghadapi larangan-larangan yang ada di lingkungannya. Dia kurang bisa menyesuaikan diri dengan lingkungannya karena selama ini adalah hukum rimba. Apa yang saya mau, saya bisa. Ketika ada larangan, dia bisa bingung untuk mengambil sikap dan bersikap. Ya. Yang ketiga adalah demokrasi. Demokratis. Orang tua ini memberikan kebebasan tapi tidak mutlak. Nah, ini pasti tergantung dari usia juga. Ya. Usia. Ketika anak masih kecil, pastinya, harusnya ada yang mutlak. Karena anak belum tahu. Cara memegang sendok yang benar seperti ini, itu diajarkan. Ya. Kita pernah ya lihat anak bagaimana anak yang makan yang sepertinya kita, wah anak itu makannya kok seperti itu. Pegang sendoknya begini, Bu. Ya, pegangnya sendok tidak seperti ini, tetapi pegang sendok begini. Oh, ini benar-benar orang tuanya nggak pernah mengajarkan bagaimana memegang sendok yang benar ya. Nah, tetapi kalau demokratis ada saatnya di mana orang tua mengharuskan anak mematuhi apa yang harus dipatuhi. Tetapi di lain pihak dia bisa berdiskusi, bisa menyatakan mengapa begini dan mengapa begitu. Mengapa kamu harus menuruti peraturan yang ibu berikan?
yang orang tua berikan. Atau kamu boleh memilih A atau B. Ya. Kalau anak-anak kecil, nggak mungkin kan kita tanyanya, kamu mau makan apa? Padahal di depan meja tidak ada apa-apa. Bingung kan anak pasti? Nah, kalau anak diberikan pilihan, makan dengan sayur ini atau dengan sayur ini, pasti anak bisa memilih dua di antaranya. Nah, dari kecil anak akan belajar seperti itu. Ya. Ada bimbingan yang penuh perhatian dan pengertian antara orang tua dan anak. Saya tidak tahu wanita RM di sini mulai dari Anda kecil, apakah Anda merasakan bimbingan orang tua yang penuh perhatian dan pengertian itu? Kalau iya, sungguh berbahagialah. Sungguh berbahagialah ya wanita RM. Tetapi kalaupun tidak, kita tetap harus bersyukur. Kenapa? Karena mungkin mereka betul-betul tidak tahu apa yang mereka lakukan. Mereka tidak tahu bagaimana cara mendidik anak. Karena zaman ini, orang yang tahu bagaimana cara mendidik anak pun, ada kesenjangan antara teori dan yang prakteknya. Saya bersyukur ya, ada teman di sini ya, apakah hadir saya tidak bisa lihat di laptop saya, ada Ibu Shirley dan Pak Puji. Saya melihatnya, begitu dia mempraktekkan apa, ya teori-teori pola asuh yang bagus itu dia praktekkan untuk anaknya. F ya, Frederick ya. Itu, waduh, itu bersyukur sekali ya. Tetapi kalau kita sudah zamannya lewat dan kita sudah merasakan yang lewat ya, out of context dari apa yang seharusnya pola asuh itu kita dapatkan, kita ampunilah orang tua kita. Kita ampuni orang tua kita. Dan kita bisa berdamai dengan masa lalu kita. Berdamai dengan cara orang tua kita mengasuh kita zaman itu. Ya. Kalau demokratis, orang tua akan memberikan alasan dan penjelasan secara rasional, secara objektif, ya, jika keinginan dan pendapatnya anak itu tidak sesuai. Jadi asik, ngobrolnya bisa asik. Saya begitu bukan iri ya, tetapi tersentuh ya, ketika ada seorang anak yang bisa gelendotan sama orang tuanya ngobrol begitu ya. Saya kok nggak pernah ya rasakan itu dulu. Ya. Tetapi kalau itu pun kita rasakan sekali lagi, kita tidak dapatkan sekali lagi, zamannya mungkin berbeda. Kehidupan orang tua kita berbeda dengan zaman yang hari ini kita jalani. Anak memiliki rasa tanggung jawab kalau diperlakukan secara demokratis. Dia tahu mana yang benar, mana yang tidak. Dia tahu pilihan yang tepat untuk dirinya dan tidak. Dia tahu memberikan yang terbaik sebagai respon kepada orang tua yang mengasuhnya. Kadang-kadang kalau saya memperhatikan seorang anak yang merespon kurang baik kepada orang tuanya, saya harus berpikir ulang. Belum tentu anaknya yang salah. Nah, bisa jadi anak merespon atas pola asuh yang selama ini dilakukan oleh orang tuanya. Nah, anak akan mampu bertindak sesuai norma yang ada. Anak dari kecil sudah belajar sopan santun, sudah belajar nilai-nilai yang dia dapatkan melalui pola pengasuhan itu. Sehingga anak bisa hidup nyaman, berani, tapi tahu aturan. Nah, itu seringkali saya melihat anak harus berani, tapi tahu aturan, tahu sopan santun. Anak terlalu berani, tapi tidak tahu menempatkan diri, juga akan susah di kemudian hari. Berani mengemukakan pendapat. Bagaimana anak-anak yang tampil berani, penuh percaya diri, pasti ada urun, ada warisan, ada pola asuh yang dititiskan, yang disampaikan, yang mau menjadi bentuk nilai-nilai yang dianut oleh anak. Ya. Nah, kita bisa melihat perbedaannya. Otoriter, permisif, atau demokratis. Demokratis. Kita yang saat ini sudah menjadi seorang ibu, atau mungkin Anda seorang wanita yang belum menikah, Anda bisa melihat ke belakang. Pola asuh seperti apa yang saya dapatkan dari orang tua saya? Pola asuh seperti apa yang sekarang ini melekat di dalam diri saya? Yang ternyata juga saya lakukan kepada anak saya.
Ada hal-hal yang mempengaruhi, ada faktor-faktor yang mempengaruhi pola asuh. Yang pertama adalah pendidikan. Seseorang yang mempunyai pendidikan yang lebih tinggi pada umumnya, akan memberikan pengasuhan yang lebih baik. Dan itu harusnya. Tetapi bisa jadi tidak terjadi demikian. Kalau pola pengasuhannya mengambil pola asuh yang permisif, membiarkan anak. Kalau zaman itu orang tua kita, mungkin orang tua yang berpendidikannya cukup tinggi, sepertinya sudah punya perpustakaan di rumah. Setiap hari orang tua membaca, bercengkrama di ruang belajar, ya, pasti anak-anak akan tumbuh seperti itu juga. Atau jumlah anak. Nah ini konsep yang dulu seringkali kita dengar adalah banyak anak, banyak rezeki. Banyak anak, banyaknya rezeki bisa dimaklumkan kalau orang itu punya konsep seperti itu karena anak ini sebagai investasi. Anaknya 6. Nanti kalau saya tua, ketika satu kurang mampu membiayai saya bisa tinggal dengan anak yang nomor 2. Atau tinggal dengan anak yang nomor 3. Nomor 4 bisa membantu membiayai hidup saya. Kalau saya sakit, anak ke-6 bisa menolong saya. Pola berpikirnya bisa jadi seperti itu. Tetapi dengan banyak anak, dengan pendidikan yang kurang tinggi, semakin susah pola asuh yang baik itu didapatkan oleh anak. Dan oleh kita saya tidak tahu bagaimana kehidupan wanita RM waktu itu ya. Mungkin anaknya begitu punya saudara-saudaranya punya saudara kandung yang begitu banyak ya. Anaknya 6, bahkan ada yang sampai 11. Saya bilang, wow, itu anak 11, anak saya 11. Ada emak-emak yang bilang, anak saya 11, semuanya jadi. Puji Tuhan umat ya. Semuanya jadi. Itu pola asuh yang dia pelajari, yang dia terapkan kepada anak-anaknya seimbang tentunya. Bisa semuanya berjalan dengan baik, dengan takut akan Tuhan. Yang ketiga, yaitu sosial ekonomi. Dengan jumlah anak yang banyak, dengan pendidikan yang tidak tinggi, bekerja makin susah, ekonomi morat-marit. Bagaimana seseorang bisa menerima pola asuh yang baik dengan kondisi mental yang tertekan, dengan kondisi ekonomi yang kurang, dan lingkungan sosial yang kurang baik. Makanya anak-anak, beruntunglah kita kalau kita tidak mengenal dunia malam, dunia narkoba, ya, kita hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Nah, tetapi ada anak-anak yang di luar lingkungan ini, anak-anak yang bisa hidupnya berantakan karena pola asuh dari orang tua. Yang keempat, faktor-faktor yang mempengaruhi pola asuh yaitu nilai-nilai. Nilai-nilai yang didapatkan kita pada masa orang tua mendidik kita dengan pola asuhnya dia. Nilai-nilai ini dengan sistem pendidikan yang dia berikan, dengan cara dia memperlakukan anak-anak, perilakunya kepada kita, itu memberikan nilai-nilai hidup kepada kita. Oh, kalau makan salah, makannya berantakan, saya tidak boleh makan. Ya, ada orang yang begitu kan, sampai kerasnya begitu. Jadi itu akan memberikan satu input kepada kita. Oh, saya belajar, saya begini akan jadi begini. Nilai-nilai agama, nilai-nilai iman, nilai kepercayaan, nilai sosial, bagaimana kita berhubungan dengan orang lain. Itu semua akan mempengaruhi. Dan pola asuh itu akan dipengaruhi oleh kondisi 4 hal. Pola-pola asuh dari orang tuanya, orang tua kita, jadi nenek kita, ketika mengasuh orang tua kita, tentu menanamkan nilai-nilai zaman itu kepada orang tua kita. Nilai-nilai yang dianut oleh orang tua kita juga ditransfer kepada kita. Ya. Nah, ada pepatah yang mengatakan buah tidak jatuh jauh dari pohonnya. Seringkali kita bisa melihat orang tua yang begitu, anaknya begitu. Wah, itu akibat dulu perilakumu. Sekarang anakmu juga seperti kamu. Ya. Atau cara jalannya, ya, cara bicaranya. Memang anak punya role model orang tuanya.
Atau ada yang orang Jawa bilang kacang, orang ninggalan jarang. Kacang itu kacang panjang ya maksudnya ya. Kacang panjang itu kalau kacang yang panjang-panjang gini, nah itu enggak, lanjarannya panjangnya itu enggak ketinggalan, pasti ada. Jadi apa yang orang tua lakukan itu tuh ngikut ya, ngikut di dalam hidup anak. Makanya saya bilang itu warisan, ngikut dalam hidup anak. Kacang orang ninggalan jalan. Like father, like son. Seperti itulah bapaknya, seperti itulah anaknya. Tetapi puji syukur kepada Tuhan. Di dalam Tuhan, semua yang tidak baik bisa dipatahkan. Hidup di dalam Tuhan akan berkemenangan. Kalaupun saya punya pola, saya terima pola asuh yang tidak sesuai, yang tidak berkenan, di dalam Tuhan akan menjadi baik. Kenapa? Karena kita hidup baru di dalam Tuhan. Firman Tuhan di dalam Amsal 17 ayat 6 dikatakan, mahkota orang-orang tua adalah cucu-cucu, dan kehormatan anak-anak ialah nenek moyang mereka. Dalam terjemahan yang lain, saya kutipkan ya, lebih mudah kita mengerti. Anak-anak adalah mahkota orang tua. Anak-anak ini mahkota orang tua, dan kemuliaan anak-anak ialah ayah mereka. Kalau bacanya begini kan enak ya, beriringan ya. Jadi anak-anak menjadi mahkota orang tua. Anak-anak itu menjadi kebanggaan orang tua, kemegahan, keindahan ya kan, mahkota itu memberikan pengertian seperti itu, menjadi kehormatan untuk orang tua. Nah, kenapa di dalam bagian yang lain tadi dikatakan anak cucu? Karena sebetulnya ini pengertiannya bisa seperti ini. Nah, dari gambar anak-anak yang saya susun ke atas ini ya, bagian ini yang paling bawah adalah anak-anak. Nah, di atas anak-anak ini adalah, kalau kita di bawah ini ya, kita umpamakan kita ini anak-anak yang di bawah. Terus di atas ini juga orang tua kita kan. Ya. Nah, orang tua kita ini pada masanya juga anak-anak. Ya. Nah, demikian juga di yang ketiga, ke atas lagi. Nah, gambar yang bagian ini kan menjadi orang tua dari orang tuanya kita, nenek. Makanya dikatakan anak cucu. Tetapi sesungguhnya pengertiannya bahwa tiap generasi anak. Jadi pada masa anak-anak yang di bawah ini adalah masanya kita. Pada masa orang tua kita jadi anak-anak. Pada masa nenek kita jadi anak-anak. Pada masa buyut kita jadi anak-anak. Ya. Jadi per generasi anak-anak. Per generasi anak-anak. Itulah anak-anak menjadi mahkota orang tuanya. Dari generasi ke generasi, anak adalah menjadi mahkota orang tuanya, menjadi kebanggaan. Ini sebagai satu pernyataan penghormatan berharganya anak-anak itu buat orang tua. Nah, kalau kemuliaan anak-anak ialah anak mereka. Nah, kemuliaan itu ada pengagungan. Anak-anak memberikan pengagungan kepada ayah. Anak-anak memberikan sanjungan, memberikan kebanggaan kepada ayah, kepada orang tua ya, pengertiannya dalam secara umumnya begitu, pada orang tua termasuk ibu kita. Nah, kalau anak-anak itu menjadi mahkota orang tua dan kemuliaan anak-anak itu ayah, berarti ini harusnya ada satu pola asuh yang indah kalau mau terjadi benar seperti ini. Jadi ini adalah role model kita. Firman Tuhan ini menjadi role model kita. Ya. Kalau kita memberikan satu pola asuh, kita berperilaku sesuatu kepada anak kita. Bagaimana saya berperilaku supaya anak-anak itu menjadi mahkota buat kita. Yang kita hargai, yang kita didik dengan indah, dengan benar, menjadi berkat kehormatan buat kita. Sedangkan anak-anak akan memberikan timbal balik. Bahwa dia akan memberikan sanjungan, dia akan memberikan kebanggaan, dan dia memberikan pengagungan kepada orang tua. Saya belum tahu apakah kita sebagai anak juga bisa merasakan ini. Bahwa betul orang tua saya itu adalah kebanggaan saya. Karena mungkin ada hal-hal yang tidak enak, hal-hal yang tidak indah yang saya terima dari orang tua saya. Mungkin ada hal-hal yang melukai hati saya. Perilaku orang tua saya di masa lalu yang menyakiti hati saya. Sehingga sulit buat saya
bahwa orang tua saya adalah kebanggaan saya. Orang tua saya adalah orang yang patut saya agungkan. Dan juga mungkin sudah pernah mendengarkan perkataan orang tua kita. Bahwa kita tidak diperlakukan sebagai sesuatu yang indah. Anak-anak yang berharga. Mungkin perlakuan orang tua kita kurang berharga, kurang berkenan kepada kita pada masa itu. Sehingga menjadikan diri kita hidup pada masa kini penuh dengan luka batin. Ya. Nah, wanita RM, sebelum kita akan masuk kepada perenungan kita akan melihat terlebih dahulu, ya, bahwa kita nanti kan akan pakai tools, ya, namanya tools ini adalah The Coaching Game. Buat ibu-ibu RM, ya, saya sebutnya ibu-ibu RM yang ikut RM ini, tidak tahu, ya, belum tahu kalau ada tools yang namanya The Coaching Games. Nah, tools ini, ya, ini namanya tools dari Points of View, yang ini namanya The Coaching Games. Nah, yang biru ini, yang ada gambar di sini, namanya punktum. Nah, yang kotak-kotak itu faces namanya. Nah, kartunya bermacam-macam, ada banyak kartu di sini. Ada banyak kartu, ya. Nah, ada banyak kartu. Kalau kita tidak melalui Zoom, biasanya kita ada workshop, kita ada pertemuan, ya, secara offline kita bertemu di satu tempat, itu biasanya ditata ada centerpiece-nya. Jadi ada centerpiece-nya, ada bagian tengahnya, itu indah-indah sekali, ya. Kalau nanti kita bisa mengadakan di luar, ya, pertemuan. Nah, masing-masing bisa melakukan centerpiece yang indah-indah. Nah, seperti itu. Bisa, nah, cara bermainnya ini bisa sendiri. Sendiri kita bermain, kita mengulik diri kita sendiri dengan tools points of view ini. Atau kita bisa berdua dengan teman kita, seperti gambar yang saya pasang di situ, ya. Atau kita sebagai seorang yang meng-coaching orang lain, ya. Seperti saya ini, saya sedang meng-coaching tapi lewat Zoom. Bisa juga secara pribadi, bisa juga dengan banyak orang, secara offline juga. Nah, gambar yang di atas itu bagaimana membuat centerpiece-nya bisa berbeda-beda, ya. Nah, itu ketika dilakukan secara offline. Kenapa kok pakai kartu-kartu seperti ini? Ini bukan kartu tarot, ya, wanita RM. Ini adalah, walaupun ada orang yang pakai dikocok begini, tapi saya lebih suka saya buka. Saya buka, saya pilih begini, ya. Karena kadang-kadang orang salah tangkap, dikocok-kocok itu kartu tarot, ya. Salah satu kerja otak itu menyerap informasi secara visual. Makanya kenapa Evert dan Jaron yang menciptakan tools points of view ini memakai gambar, karena dia adalah seorang fotografer, ya. Dia seorang terapis foto juga, ya. Makanya dia memakai ini karena apa? Dia tahu bahwa salah satu kerja otak itu menyerap informasi secara visual. Makanya kalau anak-anak belajar di sekolah atau anak-anak sekolah minggu itu akan menyerap banyak kalau memakai alat peraga. Nah, karena secara visual itu terkoneksi dengan pengalaman emosional kita. Ya, ketika kita melihat foto mama kita, maaf ya, ketika saat-saat sakit atau menjelang kematian, itu akan memberikan rasa emosional yang tinggi, ya. Atau ketika kita berpiknik bersama, masa-masa indah, kita melihat foto itu, angan kita langsung terbang pada masa itu, ya. Nah, foto points of view itu memuncul ingatan kita akan pengalaman kita yang saya ceritakan tadi. Nah, foto points of view ini memperluas sudut pandang dan cara kita merespon. Penggunaan kombinasi foto, jadi gini, ini foto, di tiap foto ada tulisannya. Tetapi ada juga yang tidak ada tulisannya, di mana kita nanti yang bisa memberikan tema untuknya. Ya. Kenapa penggunaannya dikombinasi antara foto dan kata? Supaya bisa mengakomodir sisi logis cara berpikir kita dengan otak kiri dan sisi kreatif kita dengan otak kanan. Ya. Nah, saya ketika mempersiapkan foto ini begitu menikmati. Ketika wanita RM lihat gambar ini, coba amati ya,
ada rasa yang begitu, ya, rasanya enak banget, senang banget. Nah, ini yang saya harapkan terjadi dalam proses kita hari ini. Jadi ibu-ibu RM, ya, wanita RM, silakan trust the process. Kita jalani dengan betul-betul konsentrasi. Kalau bisa, ini yang tutup, yang walaupun tutup videonya, tetap ada di depan HP atau depan laptop dan menyimak, menikmati betul-betul apa yang saya coaching, ya, supaya apa? Supaya Anda mendapatkan insight yang sesungguhnya. Di dalam nanti wanita RM mengutarakan pendapat, tidak ada ekspektasi dan tidak ada judgment dari teman-teman yang lain, ya. Semoga itu tidak terjadi. Jadi ketika seseorang nanti mengutarakan pendapatnya, jangan ada dalam pikiran, kok begitu, itu salah. Tidak ada yang salah dan tidak ada yang benar. Semua menurut sudut pandangnya. Be present. Sungguh-sungguh kiranya saudara-saudara wanita RM hadir di sini. Jadi sekarang kalau bisa minta tolong dibuka semua videonya. Mari silahkan. Ya, Ibu Yuli, kalau tidak di rumah sakit, ya, mari silahkan bisa dibuka supaya kita bisa berkomunikasi. Ya, semuanya, ya, silahkan dibuka. Hadir di sini. Karena kalau kita tidak kalau kita tidak hadir mengikuti, kemarin ada yang bilang, saya nggak dapat insight-nya, Bu. Ya, ada yang WA. Ya, mari tenangkan hati, lihatlah apa yang di coaching, supaya kita bisa mendapatkan insight-nya. Hadir di situ, benar-benar hadir. Bukan masih mikirin yang lain-lain, ya. Nanti saudara, kaum wanita RM akan menemukan sesuatu yang tidak terduga, tapi itu tepat untuk kita, ya. Karena kenapa? Setiap orang itu memiliki sumber daya untuk bisa menyelesaikan masalah kita. Masalahnya apa? Saya juga tidak tahu. Anda juga mungkin sekarang belum tahu. Tapi dengan melihat gambar itu nanti akan diingatkan. What good things are coming my way? Apa yang akan kita dapatkan sesuatu yang baik dari perjalanan kita, dari proses kita ini? Kita akan pause, ya. Mari. Yang bisa buka tetap buka, yang tidak bisa buka tetap di present, ya. Kita akan pause. Nah, pause ini menjadi hal yang penting untuk dilakukan di points of view. Kenapa? Kita ini dari buka mata tadi pagi, ya, wanita RM, kita sudah uplek-utek. Uplek-utek tuh kerja macam-macam, dari dapur ke kamar, tempat cuci, terus bergerak. Bukan saja fisik kita bergerak, tapi pikiran kita juga jalan kemana-mana. Maka mari kita berhenti sejenak, seperti kita menyandarkan sepeda. Ya, hari-hari ini saat banyak orang bersepeda, istirahat dulu. Menyandarkan sepeda, menyandarkan diri kita untuk beristirahat sejenak. Tetapi walaupun sejak kita mindful, break. Jadi betul-betul penuh perhatian supaya kita mendapatkan insight yang tepat. Ya. Kita untuk mengobservasi diri dengan cara pause ini. Kita mau melihat ke kedalaman diri kita. Oh, ini loh tubuh kita ada di sini. Pikiran kita ada di sini. Dan apa yang aku rasakan saat ini. Mari kita bersikap jujur, bersifat lembut. Jangan penuh penghakiman, tapi lembutlah. Sayangilah diri kita sendiri. Dan kita sapa. Hai diriku. Hai Olivia. Hai Kasih. Hai Anggra ini. Aku di sini. Aku mau ada untuk diriku saat ini. Saya akan memutarkan sebuah lagu. Mari silahkan ibu-ibu bisa wanita RM bisa tenangkan diri. Ya. Saya kok nggak bisa sebenarnya. Saya akan putarkan. Nah. Sebentar ya, saya agak kedorong ini tadi kertasnya. Bukan saya. Saya akan share screen. Apakah sudah siap saya?
Kelihatan? Ya. Tinggal di play, Bu. Ya. Sudah? Aduh, ini nggak bisa. Internetnya Tuhan Yesus, minta tolong Tuhan Yesus. Ya, ini puter, internetnya lagi muter ya. Nah, kita dengan sikap hati, kita boleh dengan tutup mata, boleh buka mata, menikmati gambarnya juga boleh. Kita beristirahat sejenak, melakukan pause. Apakah angan kita dibawa, pikiran kita dibawa kepada masa yang dulu, di mana kita hidup, di masa kanak-kanak bersama orang-orang tua, bersama orang tua kita. Ada sukacita yang muncul di sana. Ada kenyamanan yang muncul di sana. Ada kenangan-kenangan indah yang kita dapatkan sebagai warisan pola asuh dari orang tua kita. Ada kasih sayang dari orang tua. Atau justru kegeraman yang muncul. Ya. Kita sudahi supaya tidak terlalu panjang ya. Nah, kita akan masuk kepada screen berikutnya. Saya sudah share, sudah tampak gambarnya? Di slideshow, Bu. Oh ya. Ya. Apa yang saudara rasakan ketika tadi mendengarkan musik? Bisa ada yang sharing dulu sebelum masuk ke gambar ini? Mari silakan, wanita RM. Atau kita langsung masuk ke gambar saja ya. Nah, gambar ini, ya, ambillah satu momen di mana saudara perhatikan gambar ini. Perhatikan gambar ini. Saudara melihat ada detail gambar apa di situ? Apakah gambar ini mengganggu saudara? Saudara coba lihat, perhatikan apakah gambar ini memberikan ingatan kepada sesuatu hal di masa lalu ketika saudara bersama dengan orang tua saudara. Apakah warna-warnanya mengganggu? Coba diamati. Gambar apa yang menarik?
Detail apa yang menarik, saudara? Di sini orang ini duduk di sebuah mobil. Kalau ditarik hubungannya dalam masa lalu kita, ketika kita hidup bersama dengan orang tua kita. Gambar ini bicara tentang apa? Coba kalau kurang jelas, bisa mundur ke belakang kursinya. Kursinya bisa dimundurin. Nah, saudara lihat dari jauhan, memberikan insight apa kepada wanita RM? Atau coba dekatkan wajah kita kepada gambar yang ada di depan kita. Apa yang menarik dari gambar ini? Coba pikirkan 1 menit sebelum gambar ini diambil. Atau sesudahnya, apa yang terjadi? Dan itu hubungannya dengan masa lalu kita apa? Pola asuh seperti apa yang diwariskan oleh orang tua kita? Berbicara melalui gambar yang memberikan insight kepada kita saat ini. Silahkan bisa ditulis, kalau mau ditulis ya supaya tidak lupa, kalau nanti mau sharing. Dan 1 hari tulisan itu bisa menguatkan saudara. Pola asuh seperti apa yang diwariskan oleh orang tua melalui gambar yang kita lihat ini? Sepatu ini mengingatkan kita kepada apa? Rem atau tempat istirahat kaki di mobil ini mengingatkan kepada apa? Celana jin ini mengingatkan kita kepada apa? Kaki ini mengingatkan kita kepada apa? Warna hitam dan bayangan itu mengingatkan kita kepada apa? Ya, saya akan jalan yang kedua, foto yang kedua. Foto ini sudah saya ambilkan dengan upside down. Jadi saya tidak pilih ya. Saya betul-betul upside down karena saya juga mau belajar dari apa yang saya dapatkan dan saya mengharapkan yang unexpected gitu ya. Oke, yang kedua. Ambil momen ini untuk bisa melihat dengan lebih detail. Gambar apa ini ya? 1 menit sebelum diambil, gambar ini diambil dari sisi mana? Kalau saya mendekat, insight apa yang saya dapatkan? Apakah warna-warnanya itu mengingatkan saya pada sesuatu hal? Dan tulisannya, choice atau pilihan boleh ditutup dulu. Apakah tepat kalau itu tulisannya choice atau pilihan? Kalau tidak tepat, kata apa yang tepat yang sudah nanti bisa tempelkan di situ? Kalau tadi yang pertama tidak ada kata-katanya, sudah nanti juga bisa tempel kata-katanya apa. Ya. Saudara boleh maju ke depan untuk memperhatikan dengan detail. Di situ ada kacang-kacangan, di situ ada jelly, ada cemilan ini ya. Nah, coba insight apa yang saudara dapatkan? Dalam waktu 24 jam ke depan, apa yang akan aku lakukan sehubungan dengan insight yang pertama tadi yang saudara dapatkan? Yang pertama tadi, saudara mendapatkan sesuatu dalam hubungannya dengan ayah misalkan. Kemudian 24 jam ini, saya mau melakukan apa untuk ayah saya? Secara detail, secara konkret. Ya. Kalau itu ada hubungannya dengan ibu saya, tadi yang gambar pertama,
Sekarang dalam 24 jam ke depan, apa yang mau saya lakukan dari insight yang saya dapatkan dari gambar yang bertuliskan choice atau pilihan? Baik, mari saya buka kesempatan untuk sharing. Sharing is caring. Ya. Kenapa kok saya sharing? Itu berarti kepedulian terhadap diri saya sendiri, tapi juga kepedulian kepada teman-teman yang lain. Karena apa yang saya utarakan, insight yang saya dapatkan, bisa memberikan inspirasi untuk wanita RM yang lainnya. Ya, mari silahkan. Apakah ada? Siapa yang mau memulainya? Silahkan. Saya ingin melihat banyak wanita di sini yang bisa sharing. Ini ada Ibu Fleli, ada Ibu Susi, ada Ibu Suminem, ada Ibu Levin, ada Ibu Angel, Ibu Feby. Ini banyak saya belum kenal. Mari silakan Ibu, siapa? Ibu NN ini sudah buka mic. Halo Ibu, mau sharing? Bisa di-open, ya. Yuk semua silakan tolong bisa buka videonya. Silakan. Siapa yang mau sharing? Saya Bu. Siapa ini? Birgita Cynthia. Halo, saya belum lihat, maaf ini. Siapa? Birgita Cynthia. Oh, Ibu Birgita, iya, menantunya Ibu Insiatni. Mari silakan. Oh, itu ada Kak Roslani Barus juga dari Sumatera. Puji Tuhan. Ya. Mari Salam silakan. kenal semuanya. Saya Birgita dari GKMI Bandung. Oh ya. Saya dapat kesempatan dari gambar pertama. Iya. Itu adalah gas kita itu kehidupan itu hidup kita tuh seperti gas mobil gitu, terus maju, tidak pernah mundur. Itu penggambaran saya. Dan sepatu itu apa yang akan kita gunakan untuk anak-anak kita, untuk membimbing kita. Jadi saya mengibaratkan saya itu sebagai sepatu itu. Apa yang akan saya pakai gitu untuk menggas mobil itu, kan kehidupan akan terus maju seperti mobil itu. Dan saya akan memakai apa gitu sepatu untuk menggas kehidupan bagi anak-anak saya, untuk memajukan terus. Ya, pilihan saya adalah Alkitab. Kalau saya mengenang masa kecil saya itu banyak yang indah ya, karena dalam tadi lagu-lagu yang di-sharingkan, saya melihat bahwa begitu besarnya Tuhan memelihara alam, apalagi saya ketika waktu saya kecil, saya itu memang mendapatkan kebebasan sebebas-bebasnya. Ada satu saat, tapi tidak semua saat, di mana orang tua saya harus pergi ke luar negeri, dan di situ saya diasuh oleh kakek nenek saya. Tapi saya juga sempat dibawa ke luar negeri beberapa bulan. Saya juga dia merasakan pola asuh dari kakak saya, orang tua di sekitar saya, lingkungan dari kakek nenek gitu ya. Terus jadi pilihan yang kedua dari gambar selanjutnya itu tentang progres. Itu ya ada kacang-kacangan, ada permen. Itu adalah saya mau memberikan pilihan apa gitu bagi anak saya, mau yang sehat kah, seperti makanan sehat itu, atau tidak sehat gitu. Ya Bu. Terima kasih Ibu Brigita. Ya. Jadi dia mengenang masa lalunya, langsung aplikasinya untuk anak-anak ya Bu. Jadi sesuatu yang indah, yang bergizi, yang pas untuk anak-anak kita menjadi hidupnya. Pola asuh itu yang akan Ibu terapkan. Ya, ada yang lain? Mari silakan. Biarlah ini akan menginspirasi ibu-ibu yang lain ya, yang belum membuka. Saya. Ya. Siapa Bu? Halo? Bu Angel. Hai, mari Bu. Saya lagi sama Bu El. Putus. Kalau saya melihat dari yang pertama, gambar yang pertama itu seorang wanita yang pekerja karena dia pakai jeans ya, jadi dia lumayan keras bekerjanya, dan dia harus menjalankan kehidupan itu dengan ya betul yang tadi gas rem. Jadi ada saat dia melaju, tapi ada saat dia harus mengerem gitu loh.
Nah, mengerem itu maksudnya untuk bagaimana supaya menjadi teladan buat keluarga, buat anak-anaknya terutama. Yes. Apa yang dia harus wariskan, apa yang harus dia jadi teladan buat anak-anaknya. Nah, kalau soal sepatu itu begitu indah ya sepatunya gitu. Jadi dia dia menikmati juga gitu loh. Dia menikmati kehidupan ini dengan apa ya? Dengan sesuatu yang indah gitu loh ya. Karena sepatunya indah juga. Sebenarnya kalau bisa aja kan dia pakai sepatu kets atau apa, tapi dia mau mengisi kehidupan dia dengan sesuatu yang menarik juga gitu ya, mengisi itunya gitu ya. Nah, kalau yang gambar kedua itu sama tadi kayak Brigit juga ya. Kita harus memilih mana yang kira-kira apa yang kita berikan buat anak-anak kita gitu. Karena situ ada yang asam, ada yang manis, ada yang gurih gitu loh ya. Jadi artinya apa yang kita mau berikan ke anak-anak kita gitu, pelajaran apa gitu. Nah, tergantung apa yang kita lakukan. Kita kan banyak pilihan. Misalnya contohnya kita bisa aja jalan-jalan ke mall gitu loh ya kan, hidupnya begitu aja. Atau mungkin kita jalan-jalan, anak-anak jalan di hari Minggu, pada itu hari ibadah gitu loh. Nah, apa yang tinggal kita pilih, apa yang harus kita lakukan dalam kehidupan ini gitu. Kita mengajak keluarga kita kemana gitu loh ya, mau dibawa kemana keluarga ini gitu loh. Nah, kalau kita sudah melatih diri dengan urusan-urusan ibadah, urusan-urusan latihan nyanyi atau apa gitu loh ya, karena saya hobinya nyanyi, jadi kan saya kepikirnya nyanyi gitu loh. Jadi ya pasti anak-anak saya juga jadi ngikut gitu loh ya kan, oh ya mama saya gini, karena saya juga meniru mama saya kan hobi nyanyi gitu loh ya kan, suka ikut paduan suara ini, paduan suara itu, ikut kegiatan persekutuan doa ini, persekutuan itu, dan akhirnya bener larinya ke saya juga jadi seperti itu dari saya. Terima kasih. Ya, kacang orang ninggalan jarane ya, Bu. Ya. Ya. Terima kasih, Ya, Bu. Insight yang indah sekali kan, dia sepatunya indah ya, kehidupannya indah. Puji Tuhan. Ya, ada yang lain lagi kiranya ini bisa menginspirasi wanita RM yang lain ya. Pola asuh kita menjadi panutan buat anak-anak kita. Pola asuh orang tua kita menjadi panutan buat kita. Ini Ibu Suminem membuka mic. Apakah mau sharing, Ibu? Iya. Mari silakan. Iya. Dari mana, Bu? Iya, Bu. Ya, Ibu Suminem dari mana? Putus-putus, Bu. Ibu Suminem dari mana? Yang open Ibu Syuli, Bu, bukan Bu Suminem. Oke, Bu Syuli, mari silakan, Bu. Tadi Bu ditutup. Oh iya, Bu. Selamat pagi, Bu. Pagi. Ibu dari mana? Silakan biar teman yang lain tahu. Dari Tangerang. Ya. Dari KIY ya. Saya di sini ya. Saya melihatnya di gambar pertama itu warisan pola asuh ya, Bu ya. Ya. Dari orang tua kita. Saya melihatnya itu ada gas, ada rem. Itu menggambarkan pola asuh orang tua kita dulu terhadap kita itu, mereka yang menentukan gasnya atau rem, kapan harus rem, kapan harus digas gitu. Jadi mereka yang ngatur untuk sekolah kita, untuk ngambil jurusan sekolah kita, semuanya mereka yang ngatur. Ya. Nah, itu gambar pertama, Bu ya. Kalau yang kedua, saya melihatnya itu kan tangan anak kecil. Nah, saya melihatnya itu kalau buat kita mengasuh anak kita sekarang, bukan zamannya lagi kita mengikuti pola asuh orang tua kita dulu. Jadi itu ada anak kecil yang memilih makanan kesukaannya itu menggambarkan bahwa zaman sekarang itu jadi anak-anak itu sendiri yang menentuin dia mau sekolah di jurusan apa, bukan zamannya lagi kita yang ngatur gitu, Bu. Kira-kira begitu. Ya, Ibu Syuli ketika lihat gambar ini merasa ada aha momennya enggak? Hah? Kok bisa pas ya gitu? Iya. Ya. Saya sendiri Bu ketika Ibu sharing, saya baru karena kan saya
Saya hanya memilih, saya tidak mau mengamati dan merenungkan. Karena saya ketika bersama dengan wanita RM di sini, saya baru mengamati juga. Saya baru, bisa begitu ya. Ini untuk saya. Jadi kalaupun saya dulu seperti apa, saya mau memberikan seperti apa, ya. Oke. Iya. Insight-nya kiranya bisa memberkati banyak wanita ya. Ayo silakan lagi. Silakan buka wajahnya toh ya. Mari silakan dibuka semua Bu Ibu wanita RM, kalau bisa nih tampilkan wajah cantikmu. Mari, siapa lagi? Ya, saya mengundang Ibu Rauna, tamu yang saya persiapkan untuk sharing. Kenapa? Ibu Rauna ini mempunyai 4 anak hidup ya. Yang satu tidak ada. Jadi saya mengundang beliau supaya bisa sharing hari ini. Betapa dia bisa mengatasi kehidupan dengan pola asuh untuk anak-anaknya, pola asuh yang didapatkan dari orang tuanya. Dan mau seperti apa? Mari Ibu Rauna, Pendeta Muda Rauna, silakan Ibu, waktunya saya berikan. Makasih Bu, shalom buat semua. Oh. Terima kasih buat Bu Olivia yang boleh mengajak saya untuk masuk dalam satu inspirasi buat ibu-ibu semua. Kalau saya mau berbagi lewat sesuai sharing dan apa yang menjadi tema kita pada hari ini, bahwa pola asuh anak, saya ambil dari kedua gambar ini bahwa yang pertama mungkin saya mau berbagi berkaca dari apa yang menjadi kehidupan saya dulunya di masa kecil. Dari warna yang pertama itu saya lebih dominan melihat bukan masalah kulit dari kaki pemakai sepatu ini, tapi saya melihat dari warna sepatu. Kehidupan yang penuh dengan kegelapan, warnanya gelap, dan dulu saya mempunyai orang tua sempurna, punya papa dan mama, namun kehidupan yang papa saya adalah seorang pria pemain perempuan. Dan dari pola gambar yang pertama ini saya melihat bahwa sepatu yang hitam ini sebuah sepatu yang indah yang dipilih oleh pemakai ini. Dia, kalau tadi Ibu siapa tuh yang mengatakan jeans ini adalah pekerja keras ya. Bisa saja dia memilih sepatu cat mungkin dikala dia bekerja di luar. Tetapi kenapa dia memilih sepatu yang indah? Ini menampakkan kepada kita sebagai seorang wanita ada satu pilihan untuk kita menentukan apa yang harus kita pakai, apa yang harus kita lakukan, apakah itu indah dilihat diri kita atau dilihat oleh orang lain. Namun saya mau berbagi pengalaman pribadi saya, seperti tadi saya katakan bahwa papa saya ini adalah seorang laki-laki yang dominan dengan suka bermain dengan perempuan. Dan kehidupan keluarga dari papa mama saya ini adalah kehidupan orang Kristen dari kecil. Mereka tahu gereja, mereka tahu ibadah, namun tidak lepas dari ujian ini. Jadi papa saya ini kehidupan setiap hari dia itu pemain judi, dia itu pemain perempuan, dan suka hal-hal yang boleh dikata hal-hal yang penuh dengan kegelapan ini, warna sepatu ini. Jadi waktu mama saya punya anak laki-laki, saya dua bersaudara, kakak saya laki-laki, ketika mungkin dengan harapan seperti ini ya, ada rem di situ, mama saya berharap bahwa ketika dia maju terus mendampingi suami dengan karakter seperti itu, mungkin dia pikir dia bisa bertahan.
Namun ada sisi di mana ternyata dia harus merem, dia harus ada pada titik kejenuhan, titik di mana dia menyerah, titik di mana dia harus berhenti dengan sikap dia sebagai perempuan, sebagai istri. Jadi di situ mama saya, dia berusaha untuk melakukan yang terbaik. Dia berusaha untuk menjadikan satu pribadi yang bisa merubah karakter dari papa saya. Dan saya tidak pernah untuk membenci atau marah terhadap papa saya. Setelah saya tahu, setelah saya mengerti, saya punya Bapa yang lebih dari segalanya, yaitu Tuhan. Dulu saya kecewa, saya tidak mau menikah, saya tidak mau memiliki papa seperti dia karena dia bertobat itu setelah saya usia 5 tahun. Saya mengerti, saya tahu sikap dan karakter dia seperti apa. Dan saya hidup sebagai anak yang disayangi. Seperti gambar apa yang akan aku lakukan dengan pilihan makanan manisan, gula-gula ada di situ, permen dan sebagainya. Dia memilih untuk berhenti dengan kehadiran saya, berhenti dengan sifat dan karakter dia yang tidak baik lah, gitu ya. Jadi, tapi sudah tertanam dalam diri saya bahwa dia adalah seorang papa yang bukan menjadi contoh buat aku, bukan menjadi teladan buat kami, buat mama saya dan buat saya dengan kakak saya. Namun berjalannya waktu, dia memberikan saya satu pilihan di mana saya harus mengasihi dia. Saya harus mencintai dia sebagai seorang papa. Saya harus peduli terhadap dia, di mana kehidupannya yang dulu mungkinnya penuh dengan di sana ada kacang, di sana ada manisan, mungkin seperti itu ya. Saya mau belajar untuk membuat hidup saya ini berarti lewat pilihan saya setelah saya tahu siapa dia. Ya. Jadi waktu itu saya potong Ibu. Ya? Apakah Ibu sempat terluka dengan keberadaan ayah? Saya sempat terluka, Bu. Karena usia 5 tahun ketika saya mengerti siapa orang tua saya, dia sempat bawa perempuan ke rumah. Dibawa ke kamar tidur mama saya. Jadi saya sempat terluka sehingga itu membuat saya tidak mau untuk menikah. Pikiran saya, semua laki-laki itu sama. Ya. Tapi semua laki-laki itu ya, seperti papa saya. Ya. Puji Tuhan ya Bu ya. Kenapa Bu? Ibu puji Tuhan karena luka itu sembuh ya. Justru Ibu sekarang melayani Tuhan ya. Iya. Ya. Dan tolong bisa masuk kepada gambar yang kedua. Apa pilihan Ibu sekarang? Dalam pilihan saya lebih memilih untuk menjadi teladan buat anak dan suami saya. Karena ini suami saya tahu siapa papa saya. Ya. Dia tahu bagaimana kelakuan para saya. Ya. Dan satu hal yang papa saya katakan ketika kami menikah, karena dia tidak mengizinkan saya untuk menikah dengan pendeta khususnya. Namun dari satu sisi dia takut kalau anak perempuan yang menikah, saya akan mengalami apa yang seperti dia lakukan kepada perempuan-perempuan di luar sana. Seperti tadi gambar yang pertama, tabur tuai itu terjadi, buah jatuh tidak jauh dari pohonnya kan, dan dia katakan, dia memberikan saya pilihan, apakah saya mau menikah atau saya tetap sebagai seorang anak untuknya. Karena dia takut kehilangan. Ya, kan? Rauna. Namun saya mengambil satu pilihan. Ibu Rauna, maaf saya putus. Ibu, kalau pilihan Ibu
untuk anak-anak jelas. Apakah sekarang Papa masih hidup? Kalau bisa apakah Papa masih hidup? Masih hidup. Ya. Apa yang akan Ibu lakukan setelah Ibu ada insight ya? Insight ini. Apa yang ingin Ibu lakukan untuk Papa dalam waktu 24 jam ini? Mungkin ada teman yang itu pakai dua handphone atau laptop, bisa minta tolong ya. Oke, terima kasih. Mari silakan Bu. Apa yang Ibu mau lakukan terhadap Papa yang sekarang ini masih hidup dengan insight yang Ibu dapatkan hari ini? Singkat saja Bu, bisa? Saya lebih memilih untuk lakukan secara konkret untuk 24 jam ke depan. Iya. Selama saya hidup bersama dengan Tuhan, saya lepas semua luka saya dan saya memberikan dia warna-warna yang coba dari di WA tadi. Ibu N, tolong bisa. Halo. Saya memberikan dia satu warna kepada Papa saya, bahwa saya ini anak yang hadir bisa memberikan cahaya untuk dia. Ya, amin. Sampai tetapi secara konkretnya, Bu, apakah bisa disampaikan secara konkretnya hari ini, selama 24 jam ini, Ibu ingin melakukan apa untuk mewujudkan apa yang Ibu sampaikan tadi? Kalau bukan hanya hari ini ya, yang mau menelpon, menyapa, sebelum saya ikuti RM ini, saya sudah melakukan itu. Jadi saya tetap menghubungi mereka, saya memberikan apa yang saya bisa berikan untuk mereka sebagai tanda kasih saya sebagai anak terhadap mereka. Ya, terima kasih banyak Ibu Rona. Ya, sama-sama, Bu. Terima kasih banyak, akhirnya menginspirasi bagi kita yang mungkin masih punya luka hati terhadap orang tua kita ya. Mari silakan, ada yang sharing lagi? Mari silakan Ibu. Apakah halo, Ibu Yanti buka mic ya? Ya, silakan Ibu. Ibu Yanti. Ya, Bu Alif. Kalau saya, kalau lihat gambar pertama, saya kebetulan mendapatkan 2 pola asuh ya, Bu. 1 sampai 15 tahun dengan orang tua, 15 sampai 30 tahun dengan tante saya. Saya akan untuk sesuai gambar ini, saya ambil yang tante saya. Gambar ini menunjukkan wanita mandiri, Bu. Ya. Jadi pola asuh itu yang diberikan sama tante saya. Saya harus mandiri, gitu. Jadi dia selalu ngajarin saya, kamu harus bisa, gitu. Nggak bisa bilang nggak bisa, gitu. Seperti misalnya kalau masak gitu, kalau saya nggak bisa, dia bilang ini, matematika kamu bisa, masa itu nggak bisa? Itu ya, jadi saya tuh sering digitukan kalau pekerjaan rumah nggak bisa, dia larinya ke pelajaran. Itu korek dia gitu. Nah itu jadi sampai sekarang itu anak saya lakukan itu. Kamu kok nggak bisa matematika, kamu bisa. Nah saya suka komplain, ya beda katanya. Tapi itu ternyata pola asuh itu ya sangat mempengaruhi. Kita dulu diasuh seperti itu, ternyata itu ketransfer ke kita gitu. Bagaimana mengasuh anak kita. Itu kalau saya sesuai gambar yang sepatu ini. Jadi itu menggambar saya tuh diajarkan untuk mandiri. Gitu. Nah itulah, dan saya tidak kalau saya harus tergantung orang lain, saya tuh nggak suka gitu. Nah itu tulisan apa Bu? Maaf, tulisan apa yang kata-kata apa yang tepat yang Ibu mau pasang di tempat gambar sepatu itu? Yang warisan pola asuh. Kita harus mandiri kalau saya. Jadi mandiri, tulisannya mandiri gitu ya? Ya, mandiri. Sekarang masuk yang gambar kedua, Bu. Kalau gambar kedua itu mengingatkan saya pola asuh dengan orang tua ya, Bu ya. Papa saya itu
ekonomi kita tidak bagus, tidak masa bukan orang yang berada, tapi papa saya selalu kalau kita jajan sembarang itu pasti dimarahin. Itu tuh nggak boleh. Jadi meskipun makanan kita di rumah tidak bagus, nggak mewah itu, tapi kalau jajan sembarangan juga ya tidak boleh. Jadi itu Bu. Jadi meskipun di luar makanan enak ya, tapi kita kan karena ekonominya terbatas, makanan di luar itu kan murah-murah tapi kan nggak sehat. Itu papa saya akan marah banget. Saya jajan es gitu, adik saya gitu jajan es itu dia akan marah. Itu. Nah itu juga sekarang ke anak saya begitu. Kalau jajan sembarangan ya saya nggak kasih juga gitu. Itu Bu, itu yang saya ingat dari gambar ini. Jadi Ibu melihatnya dua gambar ini menjadi dua pola asuh. Sekarang apa yang mau Ibu lakukan, Bu? Mungkin kepada tantenya Ibu dan kepada anak. Oh ya, kalau tante saya lumayan ya Bu, dia sangat otoriter. Sampai sekarang di usia saya sekarang sudah punya suami dan anak, saya masih takut. Jujur aja saya masih takut. Sampai saya kalau mau datang ke beliau takut. Padahal beliau sangat berjasa ya, sudah menyekolahkan saya, mendidik, dan dia sangat pengaruhnya baik juga gitu meskipun otoriter. Mungkin saya akan SMS dia. Karena itu jarang sekali saya lakukan. Kira-kira SMS-nya apa yang mau Ibu sampaikan, Bu? Karena usianya kan, kita kan masa pandemi juga nggak boleh ketemu, ya paling saya akan tanya apakah di sana baik-baik saja. Terus kan saya kaku, komunikasi dengan beliau itu sangat kaku. Ya, berarti nanti komunikasi ya Bu ya, mengingat jasanya ya Bu. Iya. Yang kedua, Ibu katakan mau untuk anak-anak, apa yang mau Ibu lakukan untuk anak-anak? Kalau Ibu untuk sudah tahu, saya, sepertinya apa yang Ibu terima itu Ibu terapkan kepada anak. Padahal anak sekarang bilang, kan sekarang nggak seperti itu, Mami. Konkretnya mau apa? Apa ya? Kalau ke ini agak sulit nih Bu, saya mau apa? Saya kadang-kadang terbawa juga sih dengan, kadang-kadang kalah dengan mereka gitu. Kalau kan anak saya kadang-kadang kalah. Gitu. Ibu, bukan kalah atau menang, tapi mari kita cari jalan pilihan yuk Bu. Ya. Ya. Kita mari berdiskusi dengan anak untuk mencari pilihan yang terbaik. Iya Bu. Oke? Ya. Oke, thank you. Terima kasih banyak Bu. Mari, punya waktu satu kali lagi. Silakan. Mari Ibu, jangan ditahan sharingnya, karena itu akan pasti memberkati kita-kita yang ada di sini ya. Mari silakan, siapa yang buka mic? Waktunya berjalan terus nih. Mari, ada satu lagi kah? Ibu Ita hadir, terima kasih Ibu. Apakah Ibu mau sharing? Halo Ibu Ita Chan. Tidak respon, Ibu. Ya, Ibu Ita buka mic. Silakan Ibu, terima kasih. Belum Bu, saya ketinggalan ini. Saya bareng Ibu Sabto. Oh, ketinggalan. Saya nyimak aja Ibu. Oh ya, lain kali ya. Oke, lain kali. Ada siapa lagi? Bu, saya juga menyimak saja. Makanya pada tutup video. Iya Ibu, ini lagi nemenin bapak-bapak. Lagi ini rekaman kompak. Oh ya. Ini Ibu Eli ya? Ada Ibu BCC, Ibu Eli kah? Halo Ibu Eli, ya. Apakah Ibu mau sharing, Bu? Salam Bu, enggak deh, saya juga dengar aja. Soalnya saya agak terlambat juga. Sebenarnya pengen sharing, cuman dari awal saya enggak ngikutin. Tapi emang Mbak ini bagus. Oke, ya. Kalau begitu saya akan sharing. Karena saya seperti saya utarakan bahwa saya tidak melihat dan mengamati gambar ini. Saya hanya, jadi kemarin ketika saya mau memilihkan gambar ini, nanti lain kali kita bisa ambil dengan cara pakai web ya. Tapi saya takut internetnya gitu. Jadi saya dengan cara begini saya ambil satu dan saya ambil yang warisan pola asuh saya ambil dari sini. Nah, yang ini saya ambil dari The Coaching Game. Nah, ketika saya ambil, saya scan, saya siapkan,
Saya betul-betul tidak mengamati sama sekali. Baru ketika tadi ibu-ibu wanita RM di sini bersama dengan saya pun baru mengamati. Saya teringat dengan secara singkat ya, dengan sepatu yang saya lihat ini, saya rada emosional gitu. Mengingatkan kepada saya, bukan soal sepatunya ini wanita yang pakai, tapi pada masalah rem dan gasnya. Nah, rem dan gasnya ini mengingatkan saya kepada kehidupan papa saya ketika dia mengendarai truk. Ya. Walaupun saya umur 16 tahun, sudah ditinggal pergi kembali ke rumah bapak, tetapi papa saya tidak meninggal di jalan. Itu yang sangat agak emosional membuat saya bersyukur karena waktu itu beliau mengeluh sakit pinggang. Jadi sampai nyetirnya nggak bisa baik, tapi bisa berhasil sampai pulang. Nah itu memberikan insight seperti itu kepada saya mengucap syukur. Dan kenapa saya sampai merasa seperti ini? Karena satu hari pernah saya ketika berjalan di satu jalan, ada, ini rada dramatis ya, tapi memang itulah kenyataan yang saya lihat dan tidak akan pernah lupa. Ada truk, jadi kalau ingat truk itu ingat papa saya. Ada truk berjalan, ada anak yang mau naik sepeda itu di sebelahnya begini. Nah entah gimana anak itu terjatuh dan dia tergilas. Nah itu memberikan trauma kepada saya. Itu memberikan trauma kepada saya. Jadi saya melihat ini tadi bisa lihat bahwa saya harus mengucap syukur bahwa papa saya dipanggil Tuhan bukan saat dia mengendari dan tidak kuat kecelakaan di jalan, tapi boleh dalam keadaan yang baik meninggal di rumah sakit gitu ya. Tidak memberikan trauma lagi karena saya sudah pernah melihat cewek muda yang tergilas truk itu. Kemudian choice pilihan gambar ini mengingatkan kepada saya kalau waktu itu seakan-akan saya itu dibiarkan tumbuh kembang sendiri. Nah, gambar ini mengingatkan saya kepada pilihan papa saya itu seringkali begini. Walaupun kami ini miskin ya waktu itu, tetapi papa saya itu orang yang sangat baik. Kami tinggal di rumah keluarga besar. Rumah utama, jalan besar, tetapi dari depan sampai ke belakang itu jadi rumah keluarga besar. Di belakang itu perkampungan. Nah, kami itu tinggal di kamar belakang, karena dengan kondisi-kondisi macam-macam itu, kami tinggal di rumah belakang. Dan papa saya kalau pulang kerja, belum gelap, biasanya ada orang yang jualan ini ya, ini orang Jawa bilang namanya gilo-gilo. Jadi macam-macam gilo-gilo itu jadi tukang pikulan bawa macam-macam makanan. Nah, itu papa saya selalu panggil dan orang anak-anak sekampung yang ada itu silakan makan. Silakan pilih, silakan makan. Wow, itu ingatan yang begitu baik, pola asuh yang tidak sengaja ditanamkan. Jadi saya sekarang ini juga punya hati yang seperti itu dari papa saya. Bahwa oh ya, saya bisa memberi, saya bisa memberi, saya memberi, seperti itu. Itu yang tertanam ya. Dan sekarang untuk anak saya, kalau ini pasti saya harus memberikan, apalagi sudah besar, saya harus memberikan satu pilihan atau saya membuka hati dan diri untuk anak saya memilih, karena dia sudah cukup dewasa, bisa menentukan apa yang baik dan buruk bagi dia dengan cara memberikan pilihan. Ya. Oke. Kita masih punya sedikit waktu, 3 menit. Kita buka semua yuk, kita berfoto bersama. Ya, kita foto bersama dan kita akan ngobrol dulu. Dan kita mari silakan ibu-ibu, wanita RM, kita buka semua. Kita akan mengucap syukur kepada Tuhan. Tuhan, kami berterima kasih untuk apa yang sudah boleh kami lakukan. Dan kami bersyukur Tuhan memberikan waktu ini untuk kami boleh mengulik diri kami dan kami boleh mengucap syukur karena Tuhan memberikan riwayat sejarah warisan pengasuhan dari orang tua kami untuk kami bisa belajar sesuatu dan menerapkannya dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mari kita akan berfoto bersama. Ayo silahkan dibuka yuk. Saya akan stop share supaya semua kelihatan. Mari silahkan Tina bisa difoto. Terima kasih ya Ibu Heni. Oh, Ibu kasih ini Bu Heni ya.
Ya, Ibu Timoria, terima kasih. Ini jauh dari Cungcol. Ibu Timoria, mari dibuka. Dibuka dulu yuk, Bu. Ibu NN juga, Ibu Susi, Bu Yuli, silakan buka. Kita berfoto. Yang cantik-cantik. Ya, kita fotonya karena warisan pola asuh, kita seperti mengenang ya fotonya ya, gini ya. Ya, kita mengenang ya. Mari kita bergaya mengenang semua ya. Aduh, senyumnya Bu Agustina, iya. Bu Tina, mari kita mengenang ya. Kita seperti melihat ke atas begitu ya. Ya, mengenang. Oke. Saya hitung ya. Hidupnya Moria Gurning sudah mengenang. Ya. Saya hitung ya. 1, 2. Cheese. Sudah. Ya, sudah semua ya? Oke. Terima kasih. Saya bersyukur. Ibu Yuli baru buka, Bu Yuli baru buka. Ayo. Oh, sudah. Oke, di rumah sakit ya, Bu. Ya, kami mendoakan ya Ibu Yuli di rumah sakit. Ya, saya berterima kasih untuk Ibu Haryati yang berkenan hadir. Terima kasih, lain kali boleh bawa rombongannya, Bu. Iya, terima kasih juga dapat berkat. Ya, Ibu Levin ini dari mana ya? Saya belum kenal. Ibu Levin. Saya dari Gereja Kristus Petamburan, Bu. Oh, terima kasih, Bu. Iya, kita sering ketemu. Kalau Ibu datang pagi, saya kan udah di belakang. Iya, saya khotbah di sana, jadi ketemu. Boleh lain kali boleh ajak teman-teman Bu kalau merasa terberkati ya. Ibu Levin boleh dicek, dituliskan nomornya Ibu, jadi saya bisa kontak Ibu, bisa sisian kapan ada. Saya kurang paham ini, makanya foto saya juga nggak ada, nggak ngerti, jadi harus anak-anaknya nggak ada. Ibu bisa sebutkan nomornya Ibu, tolong bisa dicatat supaya nanti saya bisa catat, saya bisa share. Nanti 2 minggu lagi kita ketemu ya, jadi minggu ketiga kita ketemu lagi ya, dengan Bu. tema Ya, berbagi. Ya, berbagi. Oh, halo Bu Levin. Ya, berbagi tidak merugi. Ya. Ya, kita minggu ketiga ketemu berbagi tidak merugi ya. Saya mengundang dosen dari Esa Unggul. Ya. Iya. Ada yang Ibu Levin nomornya berapa, Bu? Mana jam? 0896. Berapa? 0896. Ya. 5489. 489. 5385. 5385 Ibu Levin ya. Boleh Bu, di-sharingkan ke teman-teman nanti lain kali kalau ada ya minggu ketiga. Saya sudah kirim ke grup wanita juga udah dikirim. Tapi mungkin pada ada yang sibuk-sibuk juga. Ya, kadang-kadang juga belum. Suminem hadir itu ada Ibu Suminem. Ya. Ibu Suminem Ibu ada. Ya, terima kasih ya Bu. Ibu Rosleni Barus. Ibu Rosleni Barus ini teman sekamar saya waktu di Saat. Baru pertama kali nih kita setelah berpuluh tahun ya. 30 tahun lebih ya Bu Rosleni, Ibu Pendeta ya.